Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Hingga Minggu malam ratusan warga Kecamatan Siberut Barat dan Siberut Utara bertahan di atas bukit. Warga masih khawatir jika terjadi gempa susulan. Warga yang bertahan menginap di pondok siaga yang telah mereka bangun jauh hari sebelumnya. Pondok-pondok yang berada di atas perbukitan ini sengaja dibangun warga karena Pulau Siberut adalah daerah rawan gempa dan terdekat dari lokasi Megatrust Mentawai. Selain mengungsi ke perbukitan, sebagian juga bertahan di pinggir-pinggir jalan yang dirasa aman yang berada di dataran tinggi. Sementara sebagian lagi sudah kembali ke rumah. Terbaru berdasarkan data dari BMKG bahwa dilaporkan kembali terjadi gempa dini hari tadi pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan pusat kegempaan berada di laut dengan kekuatan magnitudo 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Itu ada warga kita yang mengungsi di tempat ketinggian, kemudian kita menunggu beberapa jam, 1 jam, 2 jam di sana. Kita minta kepada masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan sampai saat ini mereka masih trauma dan masih ada beberapa warga kita yang masih berada di pengungsian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Mentawai, Sumatera Barat, kita terhubung pemirsa dengan Bapak Nofriandi. Beliau ini adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selamat pagi Pak Nofriandi. Selamat pagi Mbak Tiara. Iya Pak, informasi terbaru berdasarkan data dari BMKG ini dilaporkan kembali terjadi gempa dini hari tadi pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan pusat kegempaan ini di laut dengan kekuatan magnitudo 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Nah, ini kondisi di sana saat ini seperti apa Pak Nofri? Ya, dari informasi terakhir tadi malam sekitar jam 22, masyarakat masih mengungsi di 2 kecamatan yaitu di Siberut Barat dan Siberut Utara. Lebih kurang 6.590 warga yang mengungsi, Pak. Sekitar 6.000 yang masih mengungsi ini terbagi di berapa titik pengungsian, Pak Nofri? Ini tersebar di 4 desa. Untuk di Siberut Barat ada di 3 desa dan 17 dusun. Itu yang terbanyak, 5.725 pengungsi. Kemudian untuk di Siberut Utara, yaitu di 1 desa, Desa Sikabaluan, berada di 2 dusun. Lebih kurang 868 warga yang mengungsi. Berdasarkan pemantauan BPBD sendiri Pak, kondisi dari pengungsi hingga saat ini seperti apa? Ada korban luka mungkin? Korban luka sampai malam tadi, informasi yang kita peroleh ada 3 warga yang luka akibat reruntuhan dari bangunan dan tertimpa kayu. 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Untuk update bangunan yang rusak di Mentawai sendiri seperti apa Pak Nofri? Ya, untuk bangunan yang rusak berat itu ada 1 fasilitas umum masjid di Siberut Barat yaitu di Desa Simalegi. Kemudian rumah warga ada 5 yang rusak berat dan jembatan 1 unit ambruk. Untuk rusak sedang ada 8 unit rumah dan rusak ringan 7 fasilitas umum. Ada puskesmas, SD, SMP, dan SMA. Iya, hingga saat ini Pak dengan kerusakan yang tadi sudah disebutkan dan juga masih banyaknya korban ataupun juga warga yang mengungsi, ini seperti apa bantuan-bantuan yang sudah didistribusikan atau disalurkan di sana Pak? Saat ini stok bantuan pangan yang kita salurkan minggu lalu itu masih tersedia di 2 desa, di Desa Simalegi dan Cimatalu. Namun ini hanya bertahan lebih kurang 2 hari. Sementara di 1 desa yang lain, di Desa Sikabaluan ini saat ini kekurangan pasokan makanan di sana. Jadi kita dalam 1 atau 2 hari ini akan mensuplai bantuan ke sana. Pak Nofri, ini berarti total gempa susulan yang terjadi hingga saat ini terhitung berapa kali Pak Nofri?
setelah gempa utama 6,2 sudah terjadi 5 kali gempa susulan dengan rentang magnitudo 4,0 sampai 5,4. Terakhir dini hari tadi jam 1.24 menit. Baik. Pak Nofri, ini untuk pendistribusian dari bantuan sendiri di sana ada kendalakah? Karena memang jaraknya cukup jauh ya ini dari pusat kota, Pak Nofri. Betul, Mbak. Ini berbeda pulau dengan pusat kabupaten dan kita butuh dukungan kapal kargo ke sana, kapal logistik. Perjalanannya cukup panjang, lebih kurang 10 sampai 11 jam untuk distribusi logistik. Saat ini logistik sudah kita kumpulkan di posko utama di pusat kabupaten. Bantuan-bantuan daripada donatur, kemudian dari Kementerian Sosial, dari BNPB juga sudah mulai tersedia di posko kita. Oke, Pak Nofri, ini beberapa kali gempa susulan seperti yang tadi Anda jelaskan, ini terjadi berulang begitu ya di lokasi ini. Memang sebelumnya ini seperti apa peringatan yang sudah diterima? Adakah peringatan dari BMKG yang kemudian disampaikan ke warga atau masyarakat di sana? Ya, BMKG sudah mengingatkan bahwa pasca gempa utama akan ada gempa-gempa susulan dengan magnitudo yang semakin mengecil. Jadi warga sebetulnya dihimbau untuk tidak mengungsi, namun tetap waspada di kediaman masing-masing akan dampak dari gempa susulan seperti reruntuhan bangunan ataupun juga terjadinya kecelakaan pada saat evakuasi. Ini kita himbau masyarakat seperti itu, Pak. Baik, Pak, untuk kondisi kesehatan dari pengungsi sendiri hingga saat ini ada penanganan khusus yang kemudian dilakukan, Pak? Ya, untuk penanganan kesehatan sudah langsung ditangani oleh petugas kesehatan setempat, yaitu Puskesmas Betaet dan Puskesmas Gabaluan dengan langsung mengunjungi warga yang berada di titik-titik pengungsian. Untuk satu Puskesmas Betaet yang mengalami kerusakan sedang sampai berat, pelayanan kesehatannya berada di halaman Puskesmas pada saat setelah terjadi gempa pagi kemarin. Pak, tapi berdasarkan data atau pantauan dari BPBD sendiri, wilayah Mentawai memang rawan gempa ya Pak, termasuk sering terjadi gempa seperti itu? Betul, Mbak, memang di daerah yang rawan gempa, terutama di zona Mentawai Megatrust. Baik, Pak, kalau dari informasi yang diterima BPBD sendiri, ini sampai kapan pengungsi ini kemudian bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, Pak Nofri? Iya, berdasarkan kejadian gempa sebelumnya pada tanggal 29 Agustus, masyarakat butuh pemulihan supaya bisa kembali ke pemukiman itu butuh waktu 3-4 hari. Karena gempa susulannya juga berlangsung beberapa hari setelah gempa utama. Demikian, Pak. Ada antisipasi khusus, Pak, yang dilakukan oleh petugas tempat, termasuk juga dengan BPBD jika nantinya akan kembali terjadi gempa susulan di Mentawai? Ya, saat ini tim kita, ya kecamatan, desa, dan Satgas Penanggulangan Bencana yang berada di lokasi, itu sudah membangun atau membuat tenda-tenda pengungsi tambahan ketika masyarakat masih bertahan di pengungsian, agar mereka dapat terlindung dari kondisi cuaca yang saat ini kadang hujan. Nah, kemudian juga dapur umum itu kita tempatkan di lokasi-lokasi pengungsian dan juga pos kesehatan yang bersifat mobile. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktu yang sudah diberikan. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Nofriandi, bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Terima kasih, Pak Nofri. Terima kasih kembali, Mbak Tiara.